Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya Samuel Panggabean. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya baca. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kami ada sampai saat ini dan kami boleh kembali mendengarkan isi hati-Mu. Itu semua karena kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Bapa, urapi hamba yang terbatas menjadi tidak terbatas, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu yang luar biasa. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu semakin diberkati, semakin dikuatkan dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami semua, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini saya ingin membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang saya baca menguatkan iman saya, dan saya juga tergerak untuk membagikan bagi kita semua. Dalam Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, diberkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini berapa banyak orang yang mengalami penderitaan karena kejahatan orang lain. Berapa banyak di antara kita mungkin yang sedang mengalami ditipu oleh orang. Dan bahkan berapa banyak di antara kita yang difitnah oleh orang lain. Kalau melihat keadaan, hal tersebut merupakan hal yang menderita bagi kita. Tapi saudara, sikap kita sebagai manusia pasti ada keinginan untuk membalas. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita dijahati oleh orang lain, kita hanya boleh mendoakan. Pak Pendeta, tapi bagaimana dengan orang yang menipu saya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup di negara yang memiliki hukum. Biarkan hukum itu tetap berjalan. Biarkan hukum itu yang akan menindak kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan, kita hanya boleh mendoakan dia agar ia sadar akan kejahatannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembalasan hanya dimiliki oleh Tuhan. Haknya hanya Tuhan yang memiliki. Namun ada orang yang bertanya sama saya, bagaimana orang yang sudah berbuat jahat sama kita, tetapi dia tetap hidup yang enak, tetapi dia tetap hidup dengan sukacita dengan kejahatannya? Saudara dikasih oleh Tuhan, itu bukan bagian kita. Itu bukan hak kita untuk menilai orang itu, untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang jahat. Tapi biarkan Tuhan yang turun tangan. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan bukan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu orang yang berbuat jahat terhadap diri kita. Tuhan tahu, bahkan Tuhan mampu untuk menghalangi
orang-orang yang berbuat jahat sama kita. Tetapi kita harus memandangnya dari perspektif yang berbeda. Ketika kita dijahati oleh orang, ketika kita diperhadapkan dengan hal yang curang atau merugikan diri kita, kita menyadari hal itu semua diizinkan Tuhan terjadi. Karena Tuhan mau kita naik level. Karena Tuhan mau memproses kita agar kita semakin kuat, agar kita semakin teguh berdiri. Bagaimana ketika seorang anak kecil ingin bisa berjalan, pasti dia mengalami hal-hal yang menyakitkan. Mungkin dia terjatuh, mungkin dia tergelincir. Tetapi satu titik ketika dia bisa mengetahui bagaimana dia menjaga keseimbangannya, maka disitulah dia mampu untuk teguh berdiri. Bahkan dia bukan hanya berdiri, dia bisa berlari dengan begitu kencang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, bukan hanya mendengarkan sebagai rutinitas, tetapi jadikanlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur atas firman yang dapat kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Kami yakin dan percaya di balik setiap firman-Mu ada kekuatan yang baru, ada penyertaan yang baru daripada-Mu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami, melakukan kegiatan kami sesuai dengan firman-Nya. Bapa, hamba mengucap berkat untuk siapapun yang mendengarkan video ini, agar kehidupannya, bahkan rencananya dalam kehidupannya, Tuhan boleh berkenan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap anak umat-Mu, kami serahkan setiap umat-Mu dimanapun berada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami telah berdoa dan kami menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.